Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Desain Aplikasi Algoritma Message Case 5 pada media SMS berbasis Android Mobile. Jurnal yang saya cari sudah terarkit di Desenta 3. Pendahuluan, banyak fitur-fitur aplikasi yang disediakan oleh Android sebagai aplikasi operasi telepon seluler seperti pemutaran video, pas email, mengakses layanan internet, call, slot messenger service atau SMS, multimedia messaging service atau MMS, dan sebagainya. Dari sekian banyak fitur yang dimiliki Android yang masih banyak digunakan yaitu SMS. Bahkan pengguna dapat mengirim dan menerima pesan singkat kepada pengguna ponsel lainnya. SMS yang menggunakan aplikasi SMS bawaan ponsel masih banyak digunakan oleh setiap orang. Merupakan jalur yang aman dan dalam pertukaran informasi. Pesan dikirim melalui aplikasi SMS bawaan ponsel masih berupa teks terbuka yang belum terproteksi. Pengirim SMS yang dilakukan oleh pengirim tidak langsung sampai ke penerima, tapi pengirim SMS harus melalui short message service center yang berfungsi mencatat komunikasi yang terjadi antara pengirim dan penerima. Metode yang digunakan. Pemutaran ini menggunakan metode algoritma message atau MD5, menggunakan fungsi kriptografi yang banyak digunakan sebagai alat untuk menjamin atau memberi garansi bahwa pesan yang dikirimkan akan sama dengan pesan yang diterima dengan cara membandingkan si jari kedua. Metode penelitian. Yang pertama adalah model kirim SMS. Pertama adalah model kirim SMS tidak aman yang sering digunakan oleh masyarakat umum, karena masyarakat tidak mengerti akan banyak SMS yang terkirim bisa dibaca oleh kalkulator. Kedua adalah model kirim SMS aman, digunakan untuk mengamankan pesan yang dikirim. Sebelum dikirim, dienkripsi terlebih dahulu melakukan enkripsi MD5. Enkripsi yang tidak mempunyai deskripsi karena algoritma MD5 hanyalah enkripsi satu arah. Untuk membandingkan pesan terkirim dengan pesan yang diterima sama, maka dilakukan suatu metode query select. Jika pesan diterima tidak sama dengan hasil metode query select yang ada di tabel, maka pesan asli tidak bisa ditampilkan dan sebaliknya. Algoritma yang merupakan sebuah algoritma yang sangat kuat. Algoritma ini tidak mempunyai kunci simetris karena algoritma yang merupakan algoritma satu arah yang berarti hanya ada proses enkripsi. Supaya pengiriman pesan menjadi aman, maka dipilih algoritma MD5. Dalam membangun aplikasi perangkat lunak telepon seluler, diperlukan sebuah teknik kriptografi untuk menangani persoalan kerahasiaan pesan integritas data, kasihan data, dan pesan yang berantakan. Ini adalah model atau desain algoritma MD5. Di sini ada hasil pembahasan yang pernah melalui base diagram. Ini adalah gambar diagram pada usia komputer dan baca pesan. Pengirim dapat melakukan tulis pesan, menginterupsi pesan, menginterupsi pesan beserta mengutip pesan, mengirim pesan, dan melakukan metode insert menggunakan query. Yang kedua adalah diagram tulis pesan. Pengirim memilih menulis pesan. Setelah menulis pesan dipilih, kemudian sistem memanggil fungsi tulis pesan dan pesan selesai ditulis. Proses tersebut bisa kalian lihat pada gambar diagram ini. Yang ketiga adalah diagram baca pesan.
Yang yang tadi adalah tulis pesan, yang selanjutnya adalah baca pesan. Prosesnya bisa kalian lihat pada diagram ini. Proses baca SMS yang diterima oleh penerima menerima di SMS berbasis Android Mobile. Berdasarkan awalnya, penerima melihat pesan untuk melalui inbox. Kemudian penerima melihat isi pesan dalam bentuk pesan yang transkripsi. Keempat adalah diagram tulis pesan dan baca pesan. Yang sebelah ini adalah diagram tulis pesan. Yang ini adalah diagram baca pesan. Activity diagram banyak digunakan untuk mendeskripsikan hal yang berhubungan dengan rancangan proses bisnis, urutan mengelompokkan tampilan yang diberikan oleh sistem setelah rancangan pengujian sebuah sistem. Untuk baca pesan, kebalikan dari activity diagram tulis pesan. Selanjutnya adalah kelas program. Database bukan untuk menyimpan data yang dikirim penerima pesan dalam bentuk teks transkripsi oleh SMS. Jika sebuah pesan dikirim, itu juga dikirim ghosting menggunakan kategori insert menggunakan PHP, sehingga pesan dalam tabel adalah pesan asli dan transmisi. Saat penerima membuka pesan tertransmisi, penerima pesan memasukkan kunci yang sebelumnya sudah disepakati dan menekan tombol yang mengirimkan pesan dan data kunci was dan mengeksekusi metode query select menggunakan file PHP. Keenam adalah database. Database yang diperlukan untuk menyimpan data saat pesan dikirim, pesan juga dikirim ghosting dan dengan query insert sehingga pesan yang ada dalam tabel adalah pesan asli dan pesan hasil eksekusi. Ketujuh adalah rancangan database. Rancangan database ini sangat diperlukan untuk mempermudah eksekusi pesan yang dikirim dengan sebuah kunci simetris atau sama. Kedua adalah yang selanjutnya adalah mesin tulis dan baca pesan. Ini adalah stand mesin tulis pesan, bisa dilihat yang ini tulis pesan dan yang sebelahnya adalah baca pesan. Penjelasannya hampir sesuai sama yang digambar. Kesembilan adalah grafiskan atau tampilan aplikasi yang sudah jadi. Gambar pertama ini adalah tampilan awal aplikasi. Gambar yang kedua adalah tampilan tulis pesan. Untuk menampilkan tulis pesan, kalian bisa menekan tombol yang pensil ini. Yang ketiga adalah tampilan baca pesan. Yang selanjutnya adalah tampilan inbox. Tampilan inbox itu merupakan daftar pesan yang sudah masuk. Yang selanjutnya adalah tampilan info. Berisikan info pembuat aplikasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Rancangan yang dibangun merupakan rancangan berdasarkan model kirim SMS aman. Rancangan yang dibuat menggunakan OML ini merupakan perancangan yang cukup utuh. Untuk rancangan tulis dan baca SMS aman untuk melengkapinya, rancangan digunakan rancangan graphical user interface yang user friendly menggunakan Android 2.3.3 dan Gradle 3.3. Rancangan ini sudah diuji coba dengan compile SDK versi Android API 25, Android 7.1 Nougat dengan build terus versi 26.0.1 dan berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Dan rancangan aplikasi atau aplikasi ini berjalan pada spesifikasi minimum Android API 15, Android 4.0.3 atau es krim sandwich, dan maksimum Android API 25, Android 7.1.1 Nougat. Sedangkan rancangan aplikasi sebelumnya
belum bisa diterapkan dalam pembuatan aplikasi Android menggunakan algoritma M5 karena menunggu pendanaan selanjutnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.